Shalom Kingdom Community, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam berkat-berkat Tuhan. Komsel kita minggu ini materinya diambil dari materi khotbahnya Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin dengan tema Finding Timo. Oke, sebelum kita mulai komsel kita di minggu ini, ada satu pertanyaan pembuka yang perlu Bapak Ibu Saudara pertanyakan dan saling diskusi di dalam komsel Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Minggu yang lalu, Rock Surabaya merayakan ulang tahun yang ke-17. Nah, pertanyaannya, apa kerinduan terbesar yang Anda miliki? Apa kerinduan terbesar yang Anda inginkan untuk GBI Rock Surabaya? Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan dan doakan. Kita akan mulai dengan satu ayat pembuka, di mana ayat itu terambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 1-6. Tapi saya akan bacakan ayatnya yang pertama dan kedua di awal. Ayatnya berbunyi demikian, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Kingdom Community, kita semua tahu bahwa kerinduan terbesar setiap orang tua adalah ketika melihat keturunannya bisa melanjutkan apa yang sudah mereka perjuangkan selama hidupnya. Inilah yang akan kita pelajari dari seorang Paulus, bagaimana dia bisa menemukan Timotius untuk melanjutkan perjuangannya. Hal ini bukan hal yang mudah bagi orang tua, apalagi bagi setiap pemimpin yang ada di dalam gereja atau di dalam komsel. Kita harus menyadari bahwa kehidupan seperti ini, itu kalau saya mau ilustrasikan, itu seperti olahraga dengan cabang olahraga itu lari estafet, di mana pelari yang sebelum berusaha lari untuk menemukan pelari yang di depannya, lalu kemudian menyerahkan tongkat estafet, lalu kemudian pelari yang sudah menerima tongkat estafet itu dia akan berusaha lagi untuk memberikan tongkat estafet itu kepada pelari yang berikutnya sampai mencapai garis finish. Tentunya itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu yang harus kita pelajari sebagai pemimpin di dalam sebuah gereja, sebagai pemimpin di dalam komsel, sebagai orang tua. Tongkat estafet itu harus kita berikan kepada keturunan kita, kepada anak kita, kepada anak-anak rohani kita, supaya mereka bisa melanjutkan itu kepada orang lain juga, kepada generasi berikutnya. Kata kuncinya adalah percayakan itu kepada mereka. Melalui ayat bacaan kita bisa lebih dalam bagaimana kita menemukan Timo, atau dalam sisi yang lain, kita juga bisa menjadi Timo untuk ditemukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan pada konsel minggu ini. Yang pertama, menjadi kuat seperti prajurit. Itu terdapat di ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Dalam versi yang lain dikatakan victory soldier. Artinya di sini adalah seperti Kopassus, prajurit kelas atas. Artinya bahwa tidak seorang prajurit, seorang Kopassus itu tidak memusingkan dengan kehidupannya sendiri. Banyak orang yang stres, banyak orang yang pusing karena hanya memikirkan kehidupannya sendiri. Sedangkan kalau kita mau melihat yang jauh lebih baik lagi, jika kita fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, maka kita akan menikmati berkat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam perjalanan kehidupan kita. Seorang Timo adalah pribadi yang lebih mementingkan bagaimana menghadirkan Kristus di dalam kehidupan, lebih dari sekadar mementingkan kepentingan dan kenyamanan pribadinya sendiri. Yang kedua, menjadi kuat seperti olahragawan. Itu ada di ayat yang kelima. Selalu ada hadiah yang tersedia bagi setiap olahragawan yang bertanding sesuai dengan aturan yang ada. Dan seperti yang sudah ada, yang sudah saya sampaikan di awal, pertandingan kita adalah seperti pertandingan lari estafet, di mana salah satu aturannya yang pasti adalah harus pelari selanjutnya itu membawa tongkat estafet sampai selesai. Jadi Finding Timo ini juga bagian penting dari pertandingan atau aturan. Sebab jika tidak sesuai aturan, maka akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah didiskualifikasi. Yang kita bisa belajar dari olahragawan adalah perlu memiliki mental juara. Menjadi pemenang itu bonus, tetapi memiliki mental juara itu adalah perjuangan yang sesungguhnya dari seorang pahlawan.
Seorang Timo adalah pribadi yang bermental juara dalam kehidupannya. Yang ketiga, menjadi kuat seperti petani. Itu ada dalam ayat yang ke-6. Nah, zaman dahulu semua orang suka menjadi petani. Jika diterapkan di zaman sekarang, itu mungkin adalah para pengusaha. Tetapi yang terpenting di sini adalah bekerja keras. Apapun bidang usaha kita, jika kita tidak bekerja keras, tidak akan memberikan hasil yang baik bagi kita. Demikian juga secara khusus, Rock Surabaya sebagai pesan di usia yang ke-17 tahun ini, sekalipun memang sudah berbuah, berdampak banyak, tetapi mari kita lakukan semuanya lebih lagi dengan bersama-sama. Maka hasilnya akan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hasilnya pasti akan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang Timo adalah pribadi yang terus bekerja keras, menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan, dalam kondisi apapun, bahkan itu kita bisa lewati dari hari lepas hari. Saya punya kata penutup, yaitu temukan Timo, latihlah dia untuk menjadi spiritual father, lalu kemudian dari situ bisa melahirkan spiritual father yang lain kepada mereka-mereka yang lain. Lalu kemudian kita bisa menemukan banyak Timo untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama, bagaimana mental juara yang harus kita miliki di dalam menjalani kehidupan kita dari hari lepas hari. Yang kedua, apakah ada hubungan antara menjadi seorang Timo dan menemukan Timo dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadi seorang Timo bagi pemimpin kita? Yang ketiga, komitmen dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi seorang spiritual father yang baik dan menemukan Timo dalam setiap kehidupan pelayanan kita. Berikut ini juga Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara bisa meluangkan waktu dan kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang akan saya bacakan berikut. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa berdoa bagi pemulihan dan kesembuhan jemaat yang saat ini terpapar COVID-19. Bapak Ibu Saudara bisa sebutkan namanya dan berdoa minta Tuhan menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa berdoa supaya jemaat mempunyai mental juara dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara juga bisa berdoa bagi GBI Rock Surabaya yang sudah berusia selama 17 tahun, supaya Tuhan selalu terus memberikan penyertaan dan kekuatan, supaya semakin hari menjadi gereja yang berdampak di kota Surabaya. Bapak Ibu Saudara juga bisa berdoa supaya jemaat terus bertumbuh, berakar, lalu kemudian ada devotional life, lalu kemudian ada family devotion, itu bisa terus dijalankan dalam setiap keluarga Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara bisa berdoa supaya jemaat tetap antusias dan semangat dan terus bertumbuh melalui program-program online di masa-masa pandemi saat ini. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara juga bisa berdoa supaya Tuhan campur tangan untuk ketersediaan rumah sakit dan obat-obatan, serta tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pemulihan bagi masyarakat. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara bisa berdoa bagi pemerintah kota, provinsi, dan bangsa. Tuhan campur tangan dalam keamanan, Tuhan campur tangan dalam perekonomian, dalam kesatuan, bahkan dalam proses vaksinasi, supaya tahap 1 dan tahap 2 bisa terselesaikan merata di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.